أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingat Allah, maka Allah ingat kita, itu janji Allah. Maka ketika orang yang berzikir, dia pasti tahu siapa dirinya. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah, seluruh pujian, semua pujian milik Allah, maka dia menyadari tidak ada setitik pujian pun yang layak melekat pada diri kita. Ketika kita ucapkan, ketika mau salat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah, maka aku maha kecil. Jangankan aku, langit dan bumi serta sisinya kecil. Subhanallah. Ketika kita ucapkan Subhanallah, Maha suci engkau, tidak ada setitik kesalahan bagi engkau. Saya pasti punya salah. Saya menzalimi diri saya menzalimi orang tua saya menzalimi saudara kandung saya menzalimi pasangan hidup saya menzalimi anak saya menzalimi orang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi ketika kita berzikir mengingat Allah, langsung refleksi kepada diri kita. Itulah berzikir yang berkualitas. Salam dan selawat selalu kita junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ketika kita salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mengingat siapa yang mengenalkan kita pada Allah Azza wa Jalla, Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa berpakaian menutup aurat dan kita punya peradaban kecuali dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika saya masuk hutan, orang yang primitif, subhanallah, saya langsung menitikkan air mata waktu awal, kemudian saya katakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sahabat saya nanya, antum salat terus kenapa? Saya bilang, Allah, bukankah Rasulullah SAW yang menyebabkan kita ini punya peradaban, berpakaian? Bukankah ajaran Islam yang menyebabkan kita ini punya peradaban? Kalau bukan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita tidak akan seperti ini. Lihat mereka. Tidak berpakaian, bahkan coret-coret, tato semua. Subhanallah. Jadi ini karena rahmat Allah kita bisa berpakaian seperti ini. Maka rasa syukur saya kepada Allah, berterima kasih, memberikan apresiasi kepada Rasul. Terus Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina. Kita lihat itu orang-orang primitif. Kita mungkin melihat kehidupan di barat sana. Bagaimana mereka itu ketika menghadapi kehidupan yang buat dia stres, larinya kemana? Ya, ke klub, ke bar, minum, mabuk. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika Sayyidina Muhammad. Kalau kita punya masalah, dalam hadis riwayat Bukhari, idza hazabul amr shalah. Kita salat curhat, beban yang kita pikul dalam kehidupan dunia, kita disuruh menatap satu titik.
yaitu tempat sujud kita. Subhanallah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita lihat di bawah itu. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar. Langit dan bumi serta isinya, apalagi saya amat sangat kecil. Beban yang dalam pikiran kita akan hilang cepat dengan takbiratul ihram. Belum lagi kita ngeliat, ya Allah, itu titik tempat sujud dari tanah. Engkau ya Allah menciptakan aku. Nanti aku akan masuk di dalam tanah itu. Dan aku akan dibangkitkan dari tanah itu. Kita menatap tempat sujud kita. Bayangkan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau kita sudah di dalam tanah dibalut dengan kain kafan, apa yang menjadi beban pikiran kita? Dunia serta sisinya adalah kecil ketika kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal di dalam kubur kita. Disitulah menjadi beban ringan semua. Maka ketika kita sholat, kita tahu curhatan kita kepada Allah Azza wa Jal. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanya curhatnya kepada Allah, kasar gitu. Mencurahkan hati kita. Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semua karena wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekali-kali kami tidak pernah mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali rahmat bagi alam semesta. Lihat hubungan suami istri, hubungan kita dengan anak kita, hubungan kita dengan orang tua kita. Kalaulah bukan ajaran agama Islam, kita mungkin udah bubar rumah tangga kita. Sejak awal pernikahan udah bubar. Kalau bukan ajaran Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kita mungkin menjadi anak yang durhaka, tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu etika. Kalaulah kita bukan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mungkin kita dan anak kita entah kemana. Subhan. Kita lihat, mohon maaf, di pedalaman itu, mereka hubungan suami istri, punya anak, anaknya kadang-kadang ditinggal begitu saja. Bapak ibunya cari buruan, berburu rusa di hutan, anak ditinggal begitu. Itulah kehidupan tanpa Rasulullah SAW, kita nothing. Tanpa ajaran agama Islam. Nah, sekarang kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran. Kalaulah bukan rahmat Allah yang ada di dalam hati kita, yang kemarin kita sudah bahas, perilaku kita tidak akan menebarkan rahmat. Tutur kata kita akan keras. Tapi kalau ada Allah dalam hati kita, tutur kata kita akan menebarkan rahmat. Termasuk ketaatan kita, Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu. Kita ini taat kepada Allah, itu murni karena rahmat Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini untuk kita nih. Hai orang-orang yang beriman. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Lihat redaksi Al-Quran. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah ini berarti apa? Gradually, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Setan itu tidak langsung, maboklah kamu. Enggak begitu. Berzinalah kamu. Tidak. Korupsilah kamu itu. Lumayan sekian miliar. Enggak. Dari yang kecil-kecil. Lumayan. Rp1, Rp2, Rp100, Rp1.000, Rp1 juta. Lama-lama miliar. Jadi setan itu punya langkah-langkah. Tidak langsung berzinalah kamu. Enggak. Tapi pelan-pelan. Hancurkan dia. Enggak, pelan-pelan masukin, masuk. Jangan ikutin langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, bahasanya langkah-langkah syaitan. Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ingat, setan itu mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk perbuatan yang keji
Jangan perbuatan yang mungkar. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang keji itu termasuk berzina, termasuk menghina, apapun yang sifatnya keji. Mungkar itu sebetulnya fitrah kita yang bertentangan dengan itu. Maka ada ma'ruf, mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Memerintahkan kebaikan dan menjauhi, melarang kemungkaran. Secara bahasa, ma'ruf itu ketahuan yang nampak. Karena hati fitrah kita itu klik sesuai. Mungkar kita menolak. Mungkar itu menolak. Berarti ini perbuatan yang bertentangan dengan fitrah kita. Setan itu menggiring kepada perbuatan yang mungkar. Kita lihat LGBT, free sex, itu sebetulnya bertentangan dengan fitrah manusia. Itulah perbuatan mungkar. Saya tidak akan fokus di situ, lihat redaksinya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Subhanallah. Allah, kita baca ayat ini. Walaulah fadlullah ya. Kalaulah bukan keutamaan Allah, karunia Allah terhadap kalian dan rahmat Allah, kalian tidak akan bisa melepaskan perbuatan kemungkaran-kemungkaran itu selama-lamanya. Artinya kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah, kita masih berbuat maksiat. Redaksi Al-Qur'annya, mazaka minkum min ahadin abada. Selama-lamanya Anda selalu berbuat maksiat, maka Bapak-bapak Ibu, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu karena karunia Allah dan rahmat Allah. Bapak-bapak Ibu, kita bisa sholat, kita bisa apapun ibadah. Bahkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kita bisa belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah. Itu semua karena karunia Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah. Allahu sami'un alim. Allah itu membersihkan siapapun yang dia kehendaki dan Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ini surat An-Nur ayat 21. Kalau kita perhatikan redaksi ini, subhanallah, sama hampir mirip redaksi Al-Quran surat An-Nisa. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Kalaulah bukan karunia Allah dan rahmat Allah, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kita ini mayoritas akan ngikutin setan. Bapak ibu kita pun ikut setan. Sehingga bapak ibu kita dikeluarkan dari surga ada dan Hawa. Subhanallah. Jadi kalau kita perhatikan bapak-bapak ibu, minta karunia Allah, mintalah rahmat Allah. Coba perhatikan, kalau kita melangkahkan kaki kita memasuki masjid, Allahumma inna nas'aluka rahmatik. Allah maftah lana abwaab rahmatik. Ya Allah bukalah pintu-pintu rahmat. Ketika kita keluar dari masjid, ya Allah bukalah pintu-pintu karuniamu. Karena dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, kita bisa taat. Kalau tidak, kita pasti terjebak dalam perbuatan kemaksiatan. Maka ketaatan kita jangan merasa kita hebat. Ya Allah, ini semua karena karunia Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Materi-materi yang kemarin kita sudah membahas bahwa adakah Allah dalam hati kita? Adakah kita cinta kepada Allah? Lihat tutur kata kita. Kalau tutur kata kita penuh dengan kelembutan, menebarkan rahmat, berarti ada Allah dalam hati Anda. Tapi kalau tutur kata kita menyakitkan, perilaku kita menyakitkan, wajah kita dan sih bukan menebarkan rahmat, membuat kebencian, perilaku kita tidak menyenangkan, itu tidak ada rahmat Allah dalam hati kita. Anda sedang jauh dari Allah. Yang ada
Syaitan. Kok yang ada syaitan? Tadi redaksi Al-Quran. La taba'tum syaitan. Pasti kalian mengikuti syaitan. La taba'tum syaitan kalau bahasa Indonesia, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti syaitan. Illa qalil, kecuali sedikit sekali. Ini redaksi Al-Quran. Maka lihat. Hati ini hanya diisi dengan satu. Allah atau selain Allah. Subhanallah. Apalagi tadi pada surat Nur ayat 21. Hai orang-orang beriman. Jangan ikutin langkah-langkah setan. Jadi kalau orang cerdas Bapak Ibu. Orang cerdas dari redaksi Al-Quran ini. Kalau ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran kita. Walaupun kecil. Tapi itu jelas itu maksiat. Harus di stop. Ini langkah setan. Sedikit. Satu. Sedikit. 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 Itulah. Ibarat orang dipancing, tarik, lama-lama ketarik semua. Maka hanya orang yang merasa lemah yang minta pertolongan. Maksudnya bagaimana? Bukankah redaksi Al-Quran tadi, kalaulah bukan karunia Allah dan rahmat Allah, kita akan mengikuti perbuatan yang keji dan mungkar. Tidak ada satupun yang terlepas dari perbuatan kemaksiatan, kecuali karena karunia dan rahmat Allah. Berarti apa ini? Ini titik nol, Bapak Ibu. Ini titik ketidakberdayaan. Ini titik bahwasanya kita la haula wala quwata illa billah. Hanya orang yang merasa lemah saja yang minta pertolongan. Maka jarang di antara kita yang mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal itu dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Fasta'iz billah. Minta proteksi kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Tidak ada salahnya, apalagi kalau Anda masuki ruangan yang kita baru, taruh masuk hotel, hotelnya bagus, kamarnya bagus, tapi bertauzlah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya tinggal di kamar ini penuh dengan rahmat dan karunia Allah, terjaga dari bisikan syaitan. Kita mau marah nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hanya orang yang merasa lemah sajalah ini titik nol yang minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhan. Ketika kita merasa aman, merasa enak, ya kita tidak minta perlindungan. Padahal keamanan dan kenyamanan itu murni dari Allah, maka mintanya kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamni, 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 Ya Berdiri duduk berbaring. Wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, engkau yang maha pengasih, limpahkanlah rahmatmu padaku. Kita ini tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Maka kita selalu minta-minta. Ini ilustrasi saja. Analogi saja. Kita lapar. Di rumah kita nggak ada makanan. Nggak ada beras. Bahkan air pun tidak ada. Di tetangga ada beras, ada makanan, ada air. Lu udah lapar. Terpaksa kita melangkahkan kaki kita. Pak, Bu, boleh minta airnya? Boleh minta makan, saya lapar. Kira-kira kita ini ilustrasi saja. Permasalahan kita sudah merasa. Jadi kalau kita punya, ngapain kita ke sana? Ini ilustrasi, analogi. Bapak Ibu izin Allah SWT. Kita ini tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah itu titik nol. Maka orang yang merasakan la haula wa la quwata illa billah, dia setiap saat mesti berzikir. Mesti berzikir. Mau berdiri duduk berhenti, terus minta lagi. Dan kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, lisan kita tidak pernah lepas dari kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah
mengagungkan Allah saja dan minta pertolongan, minta pertolongan. Nasta'in, kami minta pertolongan. Bentuknya plural, kami. Ini menunjukkan saya, istri saya, suami saya, anak saya, dan siapapun, itu kita membutuhkan Allah. Nah, permasalahan kita tidak jarang bertauz, jarang minta proteksi kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tauz. Kenapa? Merasa aman. Padahal redaksi Al-Quran. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Setan sudah bersumpah di hadapan Allah dan dijelaskan oleh Al-Quran. Setan itu bersumpah, sungguh, 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 aku akan serang manusia dari depan. Sungguh, 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 aku akan serang manusia dari belakang, dari kanan, dari kiri. Hanya orang yang merasa diserang sajalah yang minta proteksi. Dalam perilaku kita, merasa kita tuh memiliki kekuatan. Dalam perilaku kita, seakan-akan kita punya segalanya. So, ini yang menyebabkan kita kurang nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka subhanallah, kita memegang Al-Quran, kita baca. Ini bukan karena kehebatan saya, kehebatan kita. Ini karena murni, karena karunia Allah dan rahmat Allah. Subhanallah. Kita bisa taat dan menjauhi semua kemaksiatan-kemaksiatan. Itu murni karena karunia Allah. Kadang-kala kita terjebak dengar isu begini, isu si Anu begini, si Anu. Oh ya, fitnah. Kita ikut tebar fitnah. Tahu nggak ini? Setan tepuk tangan. Saya beritahu, berarti Anda tidak merasa dalam keadaan lemah. Anda sedang diserang. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Ilustrasi lagi. Analogis. Ketika COVID-19, semua orang pakai pakai masker. Kenapa Anda pakai masker? Karena kita merasa lemah. Imun kita mungkin lemah. Atau kita bisa menularkan orang lain menularkan kita proteksi. Kenapa kita pakai masker? Karena takut. Bagaimana orang itu tidak berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena rahmat dan karunia Allah ini yang menyebabkan kita taat dan setan menyerang sehingga kita merasa hebat, diseranglah diri kita sehingga kita berbuat maksiat. Maka itu mintalah proteksi kepada Allah. Proteksi Allah kepada kita adalah karunia dan rahmat Allah yang dahsyat. Saya ulangi lagi. Proteksi Allah Azza wa Jal, perlindungan Allah Azza wa Jal kepada diri kita dari perbuatan maksiat dan godaan setan adalah karunia dan rahmat Allah. Yang jadi masalah kita jarang berdoa, jarang berzikir. Karena kita sudah merasa hebat. Nauzubillah min dzalik. Maka titik nol itu penting sekali. Titik nol itu penting. La haula wala quwata illa billah. Dan orang yang merasa, ya Allah, kasih aku rahmatmu, kasih aku karuniamu, ya, ya Allah, lindungilah aku. Terus begitu. Karena dia merasa tidak berdaya. Tidak berdaya itulah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Saya ulang lagi. Kalaulah bukan karunia dan rahmat Allah, kalian itu betul-betul akan mengikuti semua ajakan setan. Subhanallah. Kita ini bahkan redaksinya mazaka minkum min ahadin abadan. Bahasa yang lainnya, nggak mungkin Anda bersih dari maksiat total dan pasti Anda kotor ngikutin maksiat. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah di negara barat. Apalagi kalau sudah summer ya, musim dingin, musim panas, pakaiannya lepas.
Tak ubahnya mereka dengan binatang. Bahkan ada pantai-pantai yang katanya tidak berpakaian. Betapa ajar Islam memuliakan kita. Dengan adanya pakaian kita termuliakan. Subhanallah. Dibanding mereka, apa bedanya mereka dengan al-an'am, yaitu binatang? Maka kalaulah bukan rahmat dan karunia Allah, maka kita tidak akan punya peradaban. Inilah karunia dan rahmat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan menekankan satu poin besar. Apakah kita merasa sudah aman dari godaan setan? Apakah kita merasa kita ini punya kekuatan bisa beramal soleh? Ingat, kita ini tidak aman sampai kapanpun. Maka minta perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah, lindungilah aku. Satu. Perlindungan Allah adalah karunia dan rahmat Allah yang dahsyat sehingga kita tidak terjebak dalam perbuatan maksiat. Subhanallah. Bapak Ibu, saya anjurkan nanti tolong dibuka surat 24 ayat 21. Baca ulang lagi. Kenapa redaksi Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan membahayakan diriku sedikit pun apapun, baik yang di langit dan di bumi. Nggak ada yang bisa membahayakan diriku. Dengan nama Allah. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti ayat 21 surah An-Nur ini kita disuruh keep contact, nggak boleh lepas. Toh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan syaitan. Ya Allah, lindungilah aku dari hawa nafsu. Ya Allah, lindungilah. Ada dua musuh kita. Musuh pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Syaitan dan hawa nafsu berkolaborasi. Menggiring kita kepada kemaksiatan. Menggiring kita pada keluar dari jalan yang lurus. Ya Allah, kalau bukan karunia dan rahmat Engkau, aku akan tergelincir dalam perbuatan maksiat. Subhanallah. Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, jangan merasa kita aman. Ingat, saya ajarkan, nanti saya akan share, ya saya ajarkan. Rasulullah SAW mengajarkan zikir yang sangat amat pendek sekali dan dahsyat. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah. Berarti ini karunia dan rahmat Allah dalam diriku. Kasih, ilhamkan, alhimni rushdi. Sehingga aku bisa melihat jalan yang benar mengikuti petunjukmu. Di dalam diri kita ada takwa. Pancarkanlah nur engkau dalam jiwaku sehingga aku ikut jalan yang benar. Alhimni rusdi. Ilhamkan kepada aku sehingga aku mengikuti petunjuk dari engkau. Taat. Wa'idni, lindungilah aku. Kalau a'udhu, aku minta perlindungan. A'idni, lindungilah aku. Min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Jadi dua musuh kita. Pertama adalah hawa nafsu kita sendiri. Dua musuh kita. Yang kedua adalah syaitan. Subhanallah. Maka setan membisikkan sangat mudah buat kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Kecuali di dalam diri kita tidak ada hawa nafsu. Kita tidak lepas dari hawa nafsu. Maka itu Bapak Ibu, saya ulang lagi. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Dari apa? Dari keburukan diri kita sendiri. Kita itu merasa hebat, merasa suci. Nah, ini yang berbahaya. Merasa segala-galanya ini dari
dari Allah. Dan setan sudah bersumpah, ya Allah, udah bersumpah di depan Allah. La'anahullah. Allah melaknat setan iblis. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kata setan, sungguh-sungguh, 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 aku akan ambil jatah aku, kata setan. Jatahnya iblis ini dari hamba-hambamu. Jatah apa itu? Bagian tertentu dalam diri manusia. Apa itu? Ya hawa nafsu. Maka musuh pertama kali adalah diri kita, kemudian setan. Maka kita minta, ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, dari keburukan diriku dan godaan syaitan. Nanti saya ulang lagi, surat 24, surat An-Nur, ayat 21. Kalaulah bukan rahmat dan karunia Allah, maka kita akan terjebak dalam perbuatan maksiat. Dan kita minta, kenapa redaksi Al-Quran pada surat An-Nur ayat 21 itu maha mendengar, maha mengetahui. Kita disuruh minta proteksi, minta perlindungan. Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah alhamdulillah partisipannya sampai 100 nih ya. Mudah-mudahan insya Allah besok kita akan lanjutkan karena waktunya sudah habis ya. Insya Allah besok hari Selasa kita akan lanjutkan kajian ini eh, walaupun sebentar tapi mendapatkan manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.